Jamaah yang kami muliakan, selalu anggota jamaah saya berpartisipasi untuk berbagi pada subuh Ramadan ini, dan saya diberi topik ceramah, topik berbagi oleh panitia, yaitu keberagamaan di era digital. Mungkin karena digitalisasi itu bagian dari seri tulisan-tulisan saya yang selalu saya bagi di setiap subuh Ramadan. Yang saya ceramahkan tidak lebih dari tulisan-tulisan saya. Hanya itu yang saya tahu. Jamaah subuh yang berbahagia, masa Ramadan seperti ini itu adalah saat berkontemplasi, merenungkan pola-pola beragama kita, seperti apa pergerakan cara kita beragama, cara kita beribadah dari masa ke masa. Dan salah satu aspek hidup yang paling memberi dampak beragama kita adalah digitalisasi. Ini yang akan saya coba ulas, aspek-aspek keberagamaan peribadatan kita yang terkena dampak secara masif oleh digitalisasi. Jadi bisa barangkali kita bersedia duduk di ini sampai di jalan dulu, karena panjang ini. Ya. Maaf saya bercanda. Ada banyak. Mulai dari cara kita berzikir, masuk digital. Cara kita mengaji, masuk. Cara kita mendelmah, masuk. Mana celengan? Sudah lewat. Ya, masuk juga di situ. Cara kita beribadah, aspek-aspek yang masuk. Cara kita berdakwah, digital ada di sana. Cara kita mengajar, cara kita belajar, semua masuk. Saya mulai dari yang paling ringan. Saya kira para jamaah pasti menyadari. Dulu, sebelum ada jam digital, kita sebenarnya agak susah. Sering kita disusahkan sebelum ada jam digital. Pas kita masuk ke masjid, langsung kita salat tahiyat masjid. Muazzin langsung kelamat. Allah, kami jadi mabalati. Sekarang tidak ada lagi itu. Karena pas kita masuk di masjid, kita menengok mana jam kita. Oh, masih bisa. Oh, 3 menit, santai salat. Oh, 2 menit. Oh, 1 menit. Oh, masih bisa saya kencang. Dulu sebelum kita pusing itu. Memikamat kan? Tidak tahu juga. Nah sekarang jelas. Oh iya. Biasa digital itu. Saya tidak tahu apa jamaah menyadari itu atau tidak. Tapi saya sebagai pengamat sosiologi masyarakat, ini luar biasa. Nah itu yang paling penting. Nah berikutnya, cara kita bertasbih. Hadirin, maka sembih, berzikir. Dulu, nah kita lihat prosesnya sampai masuk digitalisasi. Dulu, sebelum ada biji tasbih ditemukan ini, kita kan pakai tangan, jari-jari tangan, potongan garis-garis tangan.
Sampai sekarang masih saya lihat, iya masih banyak yang pakai begitu. Di kampung-kampung begitu. Ada saya lihat imam di kampung saya itu orang tua. Baru mau kayak tidak ada hidup begini-begini. Iya. Kabur jaringan. Kayak ini nama dia bilang dan jelas itu kayaknya itu. Kita juga itu serius dan tinggalkan dia. Suara mau. Alhamdulillah, gimana caranya? Belum bisa ngomong kita ini. Nah ini perhatian. Seiring dengan perubahan waktu ditemukanlah tasbih ini. Pak Jamil memakai sama saya. Siapa lagi yang pakai di sini? Pakai. Pak Ahmad Yani. Masifnya orang pergi ke tanah suci, bawa oleh-oleh tasbih. Saking banyaknya, sering kita yang dikasih hadiah. Jami tasbih banyak. Ya. Yang terakhir Pak Heri bulan kedua, karena bagi-bagikan. Tapi saya bilang tidak ada tambahan real kan? Tapi bagus tasbih yang bagikan ke kita. Nah ini ditemukan lagi di tasbih. Dan menjadi lebih mudah dibanding pakai tangan, jari-jari tangan, karena berputar satu kali dapat 33. Biasanya panjang, terus bentangannya diperpendek seperti ini. Tasbih. Nah, sebelum digitalisasi muncul, seiring dengan perkembangan sistem penomoran, ada namanya tasbih mesin, tasbih dari besi putih, bundar. Saya tidak tahu kalau zaman tahu yang saya cerita. Baru ada potensi, ya. Belum bisa bahas kita punya tasbih itu belum. Nanti itu. Dan pertama kali saya lihat itu di Boni di kampung. Wih, ada Pak Haji bawa masuk mesin tasbih di masjid. Dan saya takjub. Kata ini mana ini? Karena tidak mampu menghitung, karena ada nomor-nomor yang muncul bisa menghasilkan ribuan. Dan cirinya kalau dia datang, kedengaran kalau dia tasbih. Kau ada di baji itu. Di mana mau beli orang? Hadirin, cuma kelemahannya bunyi. Jadi agak ribet. Pernah saya naik pesawat bersama dengan teman, dia pakai begitu. Ganggu kan? Karena mau tidur-tidur, mata saya masih saya bilang, simpan dulu itu. Pakai tangan mau saya. Dan akhirnya di saat yang sama, ketika teman membawa itu, ada fenomena menarik di pesawat. Ternyata pramugari memakai mesin itu menghitung penumpang. Kita tahu itu. Ya. Oh, ternyata bukan jalan tasbih balik ini menghitung penumpang juga. Ya. Saya kira kalau pengusaha yang ada di sini udah pakai menghitung piutang. Ya. Saya bilang, dipakai. Hadirin, saya singkat saja. Sistem digitalisasi masuk dan berkembang besar, termasuk memproduksi, membaca kebutuhan umat Islam untuk bertasbih. Lahirlah yang disebut dengan tasbih digital. Nomornya hampir tidak terbatas. Dan bagaimana caranya dibuat? Dibuat seperti cincin. Ada itu yang dibeli murah, 15.000 di kapal. Itu plastik, baru dikasih masuk di telunjuk, di sini ada tombolnya, gitu. Nah, ada kelemahannya pertama ditemukan, karena kalau tengah malam kita bertasbih tidak dilihat berapa yang kita sebut, karena tidak ada lampunya. Nah, beda kalau begini karena bisa digerambat, lihat berapa mil. Ternyata produsen menemukan kebutuhan umat perlu ada lampu.
Ternyata kalau si tombol itu yang bisa memencet lampu. Saya beli juga seperti itu. Beli. Saya ikut beli kalau mudahnya ini. Nah, saya lihat ibu-ibu nak kasih kimani-mani. Iya, lebih cantik kelihatannya. Wah, gampang betul itu. Nah, hadirin, orang pergi ke Mekah bawa pulang tasbih digital, termasuk yang berbentuk, saya sempat beli berbentuk ikan, jadi dia ketening begini, dikasih goyang begini. Kita tahu yang saya cerita ini, iya. Cuma nasulangi anakku waktu masih kecil itu yang bungsu, karena nak pakai ikan-ikan apa tahu lagi, wah rusak itu. Saya kira ini main-mainan daripada alat tasbih. Nah, yang terakhir ini yang dipakai oleh kelas menengah muslim banyak. Dia berbentuk cincin cantik. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu di pesawat saya sering lihat. Ini contohnya. Coba saya lihat. Sini. Ya. Oke. Banyak. Ya. Nah ini saya belum pernah tanya berapa harganya ini. Nah ini lebih cantik karena langsung menyala. Wah, bagusnya ini, bagus kan? Cocok juga denganku ini. Bisa ya? Bagus sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa mudah mereka berzikir. Tapi hadirin, saya sampaikan, saya pernah coba memakai begini, saya hentikan karena 3 kali saya beli hilang. Lupa di mana aku taruh. Tapi dalam hati saya lupa kembalikan. Akhirnya saya kembali ke tasbih ini, tasbih biji. Kenapa saya kembali ke tasbih biji? Saya tidak tahu. Rasanya ini lebih syahdu dari model tasbih digital. Enak perasaan kalau ini. Sepertinya ini membentuk identitas umat Islam. Mungkin karena sudah lama dikenal dan dari Mekah banyak. Apalagi kalau dipakai di tengah orang banyak. Nah lihat gitu. Ada kakak yang itu begini. Salehnya itu orang. Banyak sekali. Lagi di pesawat kita begini. Saya bercanda ya. Ini lebih enak. Saya tidak tahu jamaah apakah merasakan seperti itu. Pertanyaan saya kepada jamaah, mana lebih suka pakai? Saya balik situasi sekarang. Saya tidak mau ditanya, saya yang bertanya. Pakai jari-jari atau pakai tasbih begini atau digital? Pak Arju pakai apa ya? Pakai jari-jari. Apa alasannya? Ya, ya. Kemana-mana itu. Iya. Pak Opa pakai apa? Tasbih begini. Bapak lebih, kenapa lebih senang dia begini? Saya lihat waktu sedang panjang sekali bapak ini. Baju pakai apa? Oh iya Pak, lebih panjang lagi, lebih bagus, lebih jelas kelihatan itu. Ada yang mengatakan saya lebih suka memakai jari-jari karena ini akan menjadi bukti, pembuktian di hari kemudian. Organ tubuh saya dapat memberi penyaksian. Karena pakai kan tuh. Kalau sumbang ya tapi biji-biji juga datang. Saya pakai, saya bergerak itu biji-biji juga. Jadi tergantung bagaimana persepsi kita. Ada yang terbiasa begini untuk menjaga keikhlasan. Karena tidak terlalu dilihat. Tapi sama juga karena bisa toki begini subhanallah. Tergantung bagaimana kita mempersepsi. Intinya hadirin, digitalisasi dalam bertasbih luar biasa dampaknya dan mempermudah kita untuk mengingat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah kita mau baca apa. Bisa tahlil, bisa tahmid, bisa sholawat, susah-susah bisa surah An-Nasr. Nashrah laka sadrak, di dalamnya ada fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Ulama menganjurkan kita baca 40 setiap bangun setiap saat. Baca 100 kali tiap hari. Fasilitas itu diberikan dengan digitalisasi dan sistem bertasbih kita. Tatma'innul qulub, menenangkan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Kembali ke isu. Yang kedua hadirin, bagaimana digitalisasi memberi dampak terhadap cara kita mengaji. Dulu sebelum ada era digital, kita mengaji dengan mushaf Quran. Belajar mengaji di kampung itu pakai Quran besar. Iya. Al-Huda Sena A, Al-Huda Wana I, Al-Huda Wana A, I, U. Bahasa di ujung Quran ini ditaruh begitu. Dari kalipa ya, dijinjing. Berkembang situasi, ternyata Quran masuk di CD. Masih ingat CD? Setelah CD apa? DVD. Mengaji dari DVD. Kaset dulu, kaset, CD, DVD. Baru kalau mungkin mendengar orang mengaji di mobil pakai flashdisk. Gampang sekali karena dicontohkan saja di tempat flashdisk. Quran masuk di situ. Lebih besar lagi memori yang bisa. Dan terakhir secara menakjubkan, Quran menjadi aplikasi. Dimasukkanlah dalam HP. Hadirin, mungkin hampir semua di antara kita ini di HP tak ada Quran. Dan setiap saat kita bisa mengaji kapan saja dengan aplikasi Quran itu di dalam HP, bukan lagi membawa mushaf. Di tempat jogging saya, jalan saya, ada orang yang jalan sambil melihat terus HP-nya. Ternyata sambil jalan mengaji. Itu bukan pemandangan aneh, karena HP-nya sambil mengaji. Wih, canggih betul digitalisasi. Dibanding dengan membawa mushaf. Coba saya bawa kita coba mushaf Quran di tengah jalan baru mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kecintaan betul. Itu berubah itu dengan digital. Itu juga yang membawa dampak cara kita menyikapi kitab suci. Dulu sebelum ada Quran di HP, orang yang ingin bepergian selalu bawa Quran kecil, besar-besar, ditaruh di tas. Sekarang masuk di HP, kita bisa mengaji setiap saat. Termasuk yang pernah saya ceritakan, saya naik pesawat Garuda, dudukan di emergency di depan di jendela, di samping ibu Parubaya sekitar 50-an lebih, hampir 60. Setelah pesawat terbang sudah stabil, ada pengumuman pramugari bahwa sudah bisa membuka alat-alat, sudah bisa buka seatbelt. Negara Rambang kita senang. Ternyata dia mau cari HP. Dalam hatiku, ini sudah pesawat, HP saja selalu negara Rambang. Itu dalam hatiku. Ini saatnya kita memberikan penyerahan diri kepada Tuhan di pesawat. Itu puncak penyerahan kita. Karena kalau pesawat jatuh kita mau apa? Selesai. Kenapa HP-nya lagi negara Rambang? Ternyata saat membuka HP-nya, dia tinggi fitur, saya lihat, ternyata Quran yang dibuka. Wah, jawab ibu, berdosa. Salah, berburuk sangka saya. Dan itulah setelah turun, langsung saya bilang, Boji minta maaf. Kenapa minta maaf? Kenapa kita? Sambil minta maaf saya. Sudah berusaha. Inilah orang yang tidak terombang-ambing oleh perubahan zaman. Mungkin ibu-ibu, nah ini ibu-ibu di atas, sebelum ada HP digital,
Quran di kita, dia selalu bawa Quran. Tapi setelah ada HP, dia memasukkan Quran dalam HP-nya, dia ganti dengan mushaf yang agak lebih berat. Praktis dia bawa. Itulah yang disebut dengan karakter. Itulah yang disebut dengan daya tahan. Dia mempertahankan kemuliaan dan dia meyakini mengaji itu kemuliaan dan dia tidak pernah berubah. Moda bisa berubah, alat bisa berubah, tapi dia selalu mengaji setiap saat. Terakhir lagi, pertanyaannya kemudian, bagaimana Quran yang ada di dalam HP? Karena dia bercampur dengan barang-barang lain, bercampur dengan foto-foto, bercampur dengan video-video, bercampur dengan gambar-gambar, bercampur dengan aplikasi yang tidak dijamin kesuciannya. Ada Quran di sini. Pernah terjadi di kampus. Turun dari tangga, ada temanku dosen. Ternyata nabuka HP-nya, dia melihat gambar-gambar seronok. Bulan Ramadan. Kenapa gambar begitu kau lihat? Masolangi bosamu. Dibilang, carikah hiburan cepo? Iya, tapi jangan hiburan begitu. Ternyata balik kamu naik lagi, masih ada di situ. Pas saya lihat, ternyata mengaji. Ayat-ayat nabuka bilang, wih, ayat lagi nabuka, Quran lagi. Langsung dibilang, kuhindari dosaku tadi, campur kuimbangi dosaku tadi. Jadi perimbangan. Nah, ini bercampur. Nah, bagaimana itu? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita para jamaah. Termasuk pertanyaan bagaimana membawa HP ke dalam WC yang di dalamnya ada Quran. Muncul diskusi yang hangat, diskusi panas, karena saya pernah menulis. Ada yang mengatakan, karena ada Quran di dalamnya, jangan bawa HP ketika mau masuk. Ada yang mengatakan, tidak apa-apa, karena ketika tidak terbuka itu Quran, maka aplikasi itu sesungguhnya bukan di dalamnya ada kitab suci, karena dia berupa digit-digit. Dia berada dalam satu tempat yang menggunakan sirkuit elektronik. Wah, ini yang ahli IT. Dan dia tidak berbentuk Quran saat itu. Kecuali kalau kau buka Quran di dalam HP, kau tidak tutup, masuk ke WC, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kau tutup, dia sudah tidak berwujud Quran. Setelah terjadi perdebatan begitu, muncul Pak Haji Yusuf. Tidak ada Pak Haji Yusuf di sini. Memberi komentar, dibilang cocok itu, dimatikan saja, tidak perlu ditaruh HP di luar kalau mau masuk. Kenapa? Karena Quran sebagai kitab suci tidak berbentuk tertulis di dalam HP di sini. Karena kalau kau mau taruh di luar, baru kau masuk di WC, bagaimana menghafal Quran? Apakah dia harus buka kepalanya kalau ingin masuk di WC? Karena macam lagi Pak Haji Yusuf gitu. Masa mau dibuka kepala? Termasuk kita. Kalau Pak Ustaz Yasir dan Ustaz Alwi hafal 30 juz. Kalau kita kan ada Tony hafalan juz ke-30. Ya, atau minimal trikul. Ya, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya minimal itu berarti ada tuturan di kepala. Masa kita mau buka? Argumennya, sistem saraf kita itu kan tidak ada tulisan. Wah, muncul juga ahli tafsir dan ahli sejarah di kampus. Dia bilang, Quran sebagai kitab suci aslinya bukan tulisan. Diturunkan oleh Jibril, diberikan kepada Muhammad, itu tidak dalam bentuk tulisan. Berpindah dari hafalan ke hafalan. Nanti dia berbentuk Quran sebagai lafalan ketika diproduksi. Motif untuk
menjadikannya sebagai mushaf itu belakangan. Dan puncaknya pada masa Khalifah Abu Bakar atas usul Umar karena banyak penghafal Quran yang wafat dan mati syahid dalam perang, diusulkanlah untuk dijadikan mushaf. Hadirin, apapun perdebatan, menurut saya dengan sistem digitalisasi kita tambah mudah untuk mengaji. Yang penting jangan kita berdebat bolehkah dikasih masuk atau tidak, di mana ditaruh HP. Kalau ada Quran, ada yang membandingkan, karena kalau mushaf tidak mungkin di kantong, masuk di HP, masuk di WC. Bagaimana HP yang selalu ditaruh di kantong di bagian pantat? Hadirin, apapun perdebatan yang penting, bagaimana kita semakin mengintensifkan kita beribadah, kita bertasbih, kita berzikir, dan kita mengaji. Pertanyaannya kemudian untuk mengakhiri kegiatan berbagi pada sore hari ini adalah, apakah dengan sistem digitalisasi cara kita beribadah lebih tertarik pada aspek kuantitatif dibanding kualitatif? Karena digital itu digital itu digit nomor, digital numerik. Apakah keberagamaan kita bergeser dari keberagamaan kualitatif menjadi keberagamaan kuantitatif? Apakah keberagaman kita berubah menjadi keberagamaan numerik, nomor, keberagamaan yang bersifat angka-angka? Siaga di rumah, 1000 yang saya mau baca begini, kita lebih tertarik angka 1000 dibanding penalaran dan pendalaman tentang bacaan kita. Berapa juz yang saya baca, kita lebih tertarik untuk menghitung berapa kali kita tamat. Berapa kali kita tamat? Ya, 1 kali menang, jago kita. Ada temanku sampai 10 kali tamat. Berarti 10 juz dalam 1 hari. Luar biasa. Yang perlu diwanti-wanti adalah jangan-jangan keberagaman kita berubah menjadi keberagamaan numerik. Ingat gitu. Jadi kalau pulang kita ditanya, apa ceramahnya Prof Hamdan? Bilang keberagamaan numerik. Dibilang apa itu? Dibilang tidak tahu juga. Karena Prof Hamdan juga tidak terlalu paham apa yang dia sampaikan. Yang kedua, renungan dan tantangan bagi umat Islam. Di mana kita dengan digitalisasi keberagaman? Siapa yang membuat itu? Siapa yang membuat itu? Siapa yang memasukkan aplikasi Quran? Adakah anak-anak muda muslim yang ahli IT yang melakukannya? Jangan-jangan yang membuat kita mudah mengakses digitalisasi ini orang-orang yang ada di luar dari umat Islam, non-muslim. Mereka berjaya secara ekonomi dengan memenuhi hasrat keberagamaan kita. Mereka yang mendulang secara ekonomi, kita hanya sebatas dan selalu menjadi konsumen belaka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.